Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswa saya sekalian, ya. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, ya, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita, ya, pada hari ini langsung bertatap muka, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wajiblah kita selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, ya, semoga dengan memperbanyak salawat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian, semester 3 kelas PAI 1, ya. Jadi di sini saya sebagai pengampu, ya, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam untuk semester 3 ini pada jurusan PAI, ya, PAI 1, 2, 3 dan 4. Oleh sebab itu, adakah lebih baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu, ya, supaya kita kenal, ya. Nanti kalau di luar jumpa bisa kita saling tegur sapa, ya. Perkenalkan, nama saya Subhan Marpaung MPD, ya. Subhan Marpaung MPD, saya berasal dari kota Tanjung Balai, ya. Untuk pendidikan saya alumni IAIN Sumatera Utara di Jalan Pancing, ya, William Iskandar, alumni tahun 2007. Jadi saya S1-nya 2007 ketika itu. Kemudian S2-nya, ya, alumni 2020, alumni 2021, ya, 2021 di UIN Pasca, ya, kampusnya di Stomo, ya, Stomo Ujung, jurusan PD, ya, Pendidikan Islam, PDC lah saya ketika itu. Baiklah mahasiswa sekalian, ya, nanti kalian pun akan memperkenalkan diri juga kepada saya supaya saya lebih mengenal pada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Baik, terkait dengan mata kuliah kita Sejarah Pendidikan Islam, nanti Bapak akan memberikan beberapa, ya, subjudul topik dari silabus yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Mana nanti kita akan bagi beberapa kelompok untuk membahas, ya, judul-judul tersebut, ya. Sebelumnya, ya, Bapak akan memperkenalkan, ya, mata kuliah kita ini Sejarah Pendidikan Islam. Apa itu sejarah pendidikan Islam, ya? Apa tujuannya kita pelajari sejarah pendidikan Islam? Dan apa-apa saja ruang lingkup pendidikan Islam? Nah, itu nanti kita harus tahu. Setelah kita mengetahui itu, baru kita berurut ke bawah membahas sub-sub-judul. Ya, misalnya pendidikan masa Nabi, pendidikan masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan masa dinasti Umayyah, ya, pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian pendidikan Islam masuk ke Indonesia, kira-kira gitu nanti subjudulnya. Sebelumnya akan Bapak, ya, jelaskan apa itu pendidikan Islam. Baik, ya, sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam itu terdiri dari 3 kata. Ada sejarah, ada pendidikan, dan ada Islam. Kita beranjak terlebih dulu dari kata sejarah. Apa itu sejarah? Ya? Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan sejarah itu ada 3 pengertian. Yang pertama kesusastraan, ya. Yang kedua silsilah atau asal usul. Yang ketiga ada kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu mengenai definisi menurut KBBI, ya. Kemudian pengertian sejarah menurut ahli sejarah, ya, ada 3 pengertian. Pertama, sejumlah perubahan, ya, perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, ya. Sebuah kejadian, perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Yang kedua, sejarah itu yaitu cerita tentang perubahan kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas kehidupan. Yang ketiga, sejarah itu disebutkan bahwa ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas, ya, kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi beberapa dari pendapat di atas, ya, jelas kita ambil, ya,
bahwasanya sejarah itu dapat diartikan sebagai upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu ya dengan menggunakan berbagai sumber berupa data, fakta yang dapat dipercaya dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Misal, sejarah perang di Ponorogo misalnya, maka di dalamnya terdapat data dan fakta yang berhubungan dengan objek kejadian perangnya itu sendiri. Misalnya perang Badar atau perang Uhud, di situ mempunyai nilai-nilai pendidikan ya dari sejarahnya. Mana itu adalah kejadian atau realita yang nyata ya. Jadi kemudian itu dari kata sejarah. Kemudian kata yang kedua, pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya dalam bahasa Inggris sebutkan education. Ya, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya pengembangan, pengajaran atau perintah, pembinaan kepribadian ya. Kira-kira seperti itu, menumbuhkan minat bakat. Kalau secara bahasa kita sehari-hari ya disebutkan pendidikan adalah perbuatan mendidik ya, ilmu mendidik ya. Ilmu mendidik ya, pemeliharaan badan, batin dan sebagainya. Dalam bahasa Arab sering kita sebut dengan at-tarbiyah ya. Kalau dari segi lembaganya bahwasanya pendidikan itu adalah merupakan wadah atau sarana untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Misalnya pada zaman dahulu sistemnya itu ya ada halakoh di rumah, di masjid ya, itu sistem pendidikan terdahulu. Kalau sekarang ada di sekolah ya, kira seperti itu mengenai pendidikan. Kemudian Islam merupakan suatu din atau agama ya. Jadi pendidikan di sini yang kita bahas adalah bercirikan pendidikan agama Islam ya. Jadi sejarah pendidikan Islam kita akan mengkaji bagaimana kejadian peristiwa sejarah pada masa lampau ya, mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, itu sekilas mengenai sejarah pendidikan Islam. Nanti buku-bukunya akan kita rincikan untuk referensi dalam pembuatan makalah ya. Untuk judul yang ini yang Bapak bacakan tadi tidak usah dibuat makalahnya, itu nanti bagian dari Bapak. Kita lanjutkan nanti kepada ya judul kedua untuk kelompok 1, nanti dibagi ya 2 orang atau 3 orang ya mengenai judul itu periodisasi sejarah pendidikan Islam dan karakteristiknya. Judul yang ketiga, institusi pendidikan dasar menengah dalam sejarah pendidikan Islam. Kita nanti akan membahas itu. Kemudian judul selanjutnya, pendidikan Islam masa Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian keberhasilan pendidikan pada masa Rasulullah. Ya, yang kelima, pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian gambarkan nanti karakteristik, ya gambarannya, karakteristiknya dan pola yang dihasilkan ketika itu. Kemudian pendidikan Islam pada masa Umayyah, ya. Kemudian pendidikan Islam pada Abbasiyah. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan Islam dan pengaruhnya bagi pendidikan Islam. Kemudian madrasah-madrasah besar, ya, sejarah kemunculan dan kontribusinya terhadap pendidikan Islam. Kemudian pendidikan perempuan, ya, bagaimana pendidikan perempuan menurut Islam ketika masa Nabi atau masa sahabat ketika itu. Kemudian perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Selanjutnya sejarah munculnya pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, ya, dua lagi, gagasan pembaharuan dalam pendidikan Islam, dan judul yang terakhir yaitu pembahasannya mengenai corak pendidikan Islam di Indonesia dari sudut pandang institusional, ya, institusional. Jadi nanti dibagi kelompoknya beberapa orang, supaya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi, ya, ini pertemuan pertama. Semoga nanti bisa kita laksanakan tugas tersebut. Jika ingin bertanya nanti boleh ditanyakan. Oke, Bapak sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.